Halo semuanya, bertemu lagi sama aku Thalita Krusita. Hari ini aku mau ajak kalian nongkrong. Enaknya kita nongkrong di hotel atau di cafe ya? Eits, hari ini aku bukan lagi nongkrong di hotel ataupun cafe, karena sekarang aku lagi berada di Marketing Gallery dari Podomoro Park Bandung. Podomoro Park Bandung ini adalah salah satu proyek dari Agung Podomoro Land ya, yang berada di Bandung Selatan. Nah, aku mau kasih lihat kalian sama marketing galerinya yang super besar dan juga mewah ini. Wow, kalian lihat ya, ini bener-bener marketing galeri terbesar dan termewah yang ada di Jawa Barat. Wah, dimana di sini banyak banget ya market dari show unitnya atau tipe rumahnya. Terus di tengah situ ada master plan yang besar banget karena Podomoro Park Bandung ini berada di lahan seluas 130 hektar. Bener-bener besar banget. Bahkan tadi begitu aku baru nyampe di marketing galerinya, ini udah ada McD yang terkoneksi langsung dengan marketing galerinya. Bener-bener super mewah banget. Dan habis ini aku akan ajak kalian langsung lihat ke show unitnya. Kira-kira seperti apa sih dan sebagus apa ya rumah yang dijual oleh Podomoro Park Bandung. Jadi kita langsung lihat ya, let's go! Ada di show unitnya nih, ini adalah klaster Brahmapuri dan show unit yang aku review ini adalah yang tipe 8x22 yaitu tipe Askara. Nah, luas tanahnya ini yaitu 176 dan luas bangunannya 172. Jadi besar banget ya. Karena klaster Brahmapuri ini merupakan klaster yang premium. Jadi tipe-tipe favoritnya nih itu ada di klaster Brahmapuri. Kenapa sih dibilang tipe favorit? Karena beberapa unitnya itu berada langsung di samping danau, jadi rumah tepi danau. Dan terkoneksi langsung loh dari backyardnya. Jadi dari backyard nih keluar itu langsung pinggir danau. Dan ada taman komunalnya. Jadi bener-bener bagus banget kalau kamu punya rumah di klaster Brahmapuri. Oke, munduran dikit ya. Karena aku mau kasih lihat kalian nih sama fasad rumahnya. Wow, aku suka banget sama fasad rumah di klaster Brahmapuri ini. Kenapa sih? Karena ini tuh bener-bener rumah yang mencerminkan rumah-rumah yang ada di Bandung gitu loh. Tapi tuh ada sentuhan modernnya. Iya nggak sih? Kalian setuju nggak sih? Lihat deh, fasadnya itu permainannya bener-bener cantik banget. Terus juga gentengnya itu memakai atap bitumen, jadi kesan mewahnya dapet. Terus lihat deh, dia tuh landai, nggak terlalu nukik gitu, jadi bener-bener sinerginya itu pas banget. Nah, yang paling aku suka yang kedua adalah warnanya. Warnanya ini nggak putih, nggak yang gelap, tapi warnanya tuh bener-bener warna-warna abu-abu muda, terus juga abu-abu tua, ada sentuhan atapnya itu ya, itu warnanya itu abu-abu tua. Terus di bagian bawahnya sini, untuk bagian fasadnya itu dindingnya memakai motif batu alam. Jadi membuat kesan rumah ini benar-benar nature dan juga bagus banget. Oke, kita maju ke sini. Nah, di area carportnya ini nih, wah ini karena di Bandung anginnya itu kencang banget, terus adem banget. Bahkan aku nih pakai baju setebel ini tuh tebel loh bajuku. Ini tuh bener-bener masih kerasa dingin banget ya. Apalagi Podomoro Park Bandung ini dikelilingi sama pegunungan. Jadi kalau kalian tinggal di sini, ini bener-bener kayak berasa lagi liburan gitu setiap hari. Oke, apa orang Jakarta mau pindah ke Bandung supaya menikmati nuansa alam seperti ini setiap hari? Nah, di bagian carportnya sini, ini yang paling aku suka adalah kedalamannya itu mencapai 6,5 meter. Jadi kalau kalian punya mobil-mobil yang besar kayak mobil Alphard, Lexus gitu ya, itu tuh bisa muat di carport ini. Dan ini carportnya muat untuk 2 mobil. Jadi benar-benar cocok banget buat kalian. Nah, di sebelah sininya, unit di setiap klaster di Brahmapuri ini tuh ada ini nih.
dinding pembatas, ini namanya kerawang ya. Jadi supaya menjaga privasi dari setiap unitnya. Jadi antara unit ini dengan unit sebelah dengan unit ini itu tuh nggak bisa langsung gitu loh. Jadi nggak bisa mereka tuh ke arah sini, kita juga nggak bisa ke sana. Jadi menjaga privasi banget. Terus di area carportnya, lantainya sendiri memakai keramik dengan motif batu alam. Dia udah anti slip, warnanya abu-abu kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian cuci mobil dan juga cuci motor di area sini nggak bakal keselip atau misalnya kepleset karena ini benar-benar anti slip banget. Dan di area carportnya ini tuh ada skylight kayak gini nih. Jadi pastinya area carport ini pada saat siang dan sore hari itu tuh nggak bakal gelap. Nah itu tuh yang paling penting, karena kalau misalnya kita nyalain si lampu dari pagi sampai malam itu kan menguras energi listrik gitu ya, pasti lebih boros. Nah karena ada skylight ini benar-benar membantu banget. Nah di sebelah sininya ini adalah instalasi airnya. Jadi kalau misalnya kalian butuh air buat cuci-cuci mobil dan motor, itu bisa langsung ambil dari keran air yang ada di situ. Dan ini nih yang tadi aku bilang, fasadnya itu memakai dinding dengan motif si batu alam. Ini tuh warnanya abu-abu gitu, ada guratan kayak marble gitu. Benar-benar bagus banget, menyatu ya dengan motif fasad atau area fasad di lantai 2-nya. Nah, kebetulan karena yang aku review ini adalah area yang hook, jadi di sebelah sininya nih, ini tamannya luas banget tuh. Wah, kalau misalnya kalian tinggal di sini, terus di sini tanamannya kayak gini ya. Kenapa ya? Taman-taman di show unit itu atau di developer itu pasti bagus-bagus banget. Kalau kalian mungkin yang tinggal di klaster gitu ya, itu pasti kalian berasa banget ya kalau taman-tamannya itu bagus dan juga terawat banget. Nah sama nih di Podomoro Park Bandung juga, itu tamannya bagus banget dan terawat. Dan yang paling aku suka ini nih rumputnya nih. Kalau biasanya pakai rumput Jepang, rumput gajah ya, ini rumputnya tuh berbeda. Jadi kayak rumput artifisial, tapi padahal ini adalah rumput hidup. Pokoknya bagus banget deh. Nah, di sebelah sininya ini juga ada pembatas kerawang kayak gini nih. Jadi pastinya dari depan area jalan gitu ya, area si jalan utama ataupun area jalan klasternya itu nggak langsung lihat ke dalam rumah. Apalagi kalau misalnya pintunya sedang dibuka, itu nggak bisa langsung lihat ke area living roomnya. Karena di sebelah sininya ini ada area foyer luar. Kenapa aku bilang area foyer luar? Karena rumah ini memiliki 2 foyer. Jadi ada foyer luar dan juga ada foyer di dalam. Di area foyer luarnya ini, nih di sebelah sininya, ini tuh ada keterbukaan seperti ini nih. Nah jadi pastinya sirkulasi udara di sini tuh nggak pengap. Nah itu yang paling menarik. Nah terus di dinding sininya nih, ini tuh dikamprot kayak gini, jadi membuat stylenya itu berbeda. Di sininya nuansa kayak marble gitu, terus di sininya dikamprot, terus juga ada dinding kerawang kayak gini, jadi membuat banyak banget gitu loh stylenya. Nah maju sedikit ke sini. Area ini bukan sekedar foyer, bukan sekedar teras, tapi ini besar banget. Mungkin di sini nanti bisa ditaruh bangku ya. Di sini bisa ditaruh bangku buat kalian kalau misalnya pulang kerja, terus mau lepas sepatu gitu kan, mau taruh payung kalau hujan, mau lepas jas gitu kan. Nah itu bisa di sini, jas hujan maksudnya. Kalau jas kantor lepasnya di dalam, oke? Nah di sebelah sininya juga ada nih tempat untuk duduk-duduk kayak gini gitu kan. Kalau sore hari kalian bosan di dalam rumah, kalian ke foyer sambil lihat ada siapa sih gitu kan. Nah kalian bisa nih duduk di sini. Ini nyaman banget, apalagi udara Bandung itu udara yang selalu aku nantikan gitu. Aku tuh kalau ke Bandung selalu kangennya tuh bukan sama makanannya, tapi sama udara Bandungnya. Apalagi ini daerah Bandung Selatan, masih banyak banget pegunungan di sekitarnya. Wah, oke. Nah, untuk lantainya sendiri di area foyer luarnya ini memakai HT dengan ukuran 60x60. Jadi membuat kesan si area foyernya ini jauh lebih luas. Bahkan kalau di era pandemi kayak gini, kalian kan misalnya nerima tamu nih, biasanya takut tuh kan tamu disuruh cuci tangan. Daripada ke kamar mandi dalam, kalian boleh nih taruh misalnya wastafel di sebelah sini atau di sebelah sini. Jadi sebelum tamu masuk ke dalam rumah, itu mereka udah sterilin tangannya dulu alias cuci tangan dulu. Atau kalian taruh aja di sini tiang berdiri untuk area hand sanitizer. Jadi untuk sanitasi itu udah bisa dilakukan di area foyer luar ini. Dan di sini adalah area dari pintu utama dan juga si jendelanya nih. Jadi jendelanya tuh
pintu dari atas sampai bawah gitu ya, setinggi pintu utamanya. Bahkan di atas pintu utamanya itu ada jendela lagi. Pastinya supaya menangkap cahaya dari depan nih. Jadi area foyer dan juga area dalam rumahnya ini pasti penuh dengan cahaya atau cahaya alami yang masuk tuh banyak banget. Nah, pintunya sendiri ini warnanya coklat kayak gini, ini gagah ya, ini engineering wood, terus juga pegangannya dari besi kayak gini. Nah, untuk kacanya sendiri nih, ini tuh warnanya bukan yang bening kayak gitu ya, tapi ada warna coklatnya. Jadi menambah kesan mewahnya dan juga pastinya beda dari rumah-rumah pada biasanya. Dan sekarang aku mau kasih lihat kalian langsung sama dalam rumahnya seperti apa. Yuk kita lihat. And welcome home. Wah, jadi nyaman ya. Asal jangan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya aja nih. Nah, sekarang kita udah berada di dalam unitnya. Ini adalah area foyer dalam. Kalian merasa nggak sih kalau area foyer dalamnya ini ternyata besar banget loh. Ukurannya tuh hampir sama ya sama area foyer luar. Jadi ini kalau di pintunya dijebolin ke depan, ini area foyernya panjang banget gitu. Karena ini ukuran area foyer dalamnya sendiri ini adalah 2,3 dikali 2 meter. Jadi cukup banget nih space untuk taruh meja-meja kayak gini, di mana bawahnya ini bisa taruh sepatu atau rak sepatu gitu kan. Terus bisa dipanjangin sampai sini, terus bisa ditaruh vas-vas bunga kayak gini yang mempercantik area si foyernya ini. Atau kalau misalnya kalian mau taruh bangku di sebelah sini nih, ada satu bangku, terus di tengahnya ada meja kecil bulat gitu ya, ada bangku lagi. Ini juga bisa menjadi area transit kalau misalnya tamu gitu kan baru datang, tapi belum tahu nih siapa, kayaknya suruh tungguin di foyer dulu sebelum masuk ke area living room. Nah, di area foyernya sendiri ini udah ada permainan drop ceiling nih. Jadi membuat kesan si area foyernya ini jauh lebih menarik lagi. Dan di sebelah area foyer ini adalah langsung area living roomnya. Wow, ini bener-bener besar banget sih. Karena unit rumah ini sendiri sudah columnless ya. Jadi antara living room, dining room, kitchen itu udah nggak ada sekat-sekat tembok. Jadi membuat rumahnya itu jauh terkesan lebih luas banget. Nah, kalau kita ngomongin ukuran, area dari living room sampai ke ujung sana dining room ini tuh panjangnya 7,8, jadi hampir sepanjang fasad rumahnya ya. Terus juga untuk dari depan situ ke sininya atau panjangnya ini tuh 4 meter lebih. Jadi bener-bener nyaman banget kalau kalian beserta keluarga bisa santai di sini. Aku contohin deh gimana sih cara santai di rumah mewah dan enak seperti ini. Nyaman banget gak sih kalau misalnya kita nonton gitu kan. Apalagi jarak ke TV-nya juga cukup nyaman. Kalau misalnya kalian mau bikin TV-nya itu menempel di dinding itu juga bisa banget. Terus nanti si meja TV-nya itu melayang gitu kan. Jadi membuat kesan si ruangan ini juga jauh lebih luas lagi. Oke, jangan kelamaan nyantainya gitu ya. Nah, di area TV ini udah ada permainan backdrop kayak gini nih. Jadi ini interiornya benar-benar membuat kesan si rumah ini tuh jauh lebih nyaman dan juga enak dipandang mata. Karena rumah di Brahmapuri ini kan udah premium gitu kan. Gak ada salahnya kalau kita bikinin interiornya itu supaya terkesan lebih mewah lagi. Kalau kalian nih lihat rumah ini terus nanti beli rumah di Brahmapuri, kayaknya aku pengen deh dibikin kayak show unitnya Askara gitu kan. Nah, kalian tinggal pause aja nih di setiap ruangannya, terus kalian bilang ke desain interior, aku mau kayak gini gitu ya. Nah, di area TV-nya ini juga cukup panjang banget. Mungkin kalau misalnya kalian mau panjangin lagi meja TV-nya itu masih bisa banget. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Nah, kalian pasti udah ngintip-ngintip ya, di sini ada area taman gitu kan. Kita langsung lihat deh ke area tamannya. Nah, di area belakang rumahnya ini, jadi dari area rumah utama gitu kan ke area taman, ini tuh memakai sliding door kayak gini nih. Ini dia all sliding door, jadi kalian mau geser kemanapun ini bisa tuh. Jadi kalian mau keluar dari pinggir, dari tengah juga bisa gitu kan, dari ujung sebelah sana juga bisa, jadi pastinya nyaman banget. Dan ini udah kalian dapatkan ketika kalian membeli rumah ini, jadi udah include satu package pada saat serah terima, nggak perlu tuh kalian nambah-nambah untuk bikin sliding door lagi.
Dan sekarang aku menghirup udara segar dari area tamannya. Wow, enak banget. Udara Bandung tuh juara ya memang ya. Adem, sejuk gitu kan. Walaupun panas tuh panasnya ya panas sejuk, ada angin gitu loh. Nah, sebelum kita ke area taman atau backyardnya, di sini begitu keluar dari main house-nya, ini adalah area teras belakang nih. Area teras belakang ini memakai si HT ya. Nih, itu tuh motifnya kayu, jadi membuat kesannya tuh lebih tropis, lebih nature gitu kan, karena berhubungan dengan area garden atau tanah atau si daun-daun gitu kan. Jadi pilihannya pas juga nih, dibikin motifnya itu kayu. Nah, di sini juga luas banget ya. Jadi kalian tuh bisa taruh bangku lagi 2, terus di tengahnya masih bisa taruh meja yang besar. Ini tuh mejanya bisa ditaruh cangkir, terus juga teko. Saking besarnya bisa ditaruh juga piring yang besar untuk taruh snack-snack pagi kalau kalian lagi nyantai di sini. Sambil baca koran gitu kan, sambil buka-buka email, buka-buka kerjaan gitu, kalian bisa nyantai di sini. Wah, apalagi kalau kalian beli rumah yang di pinggir danau. Kebayang gak sih? Vibes-nya itu bener-bener kayak lagi liburan, terus vibes-nya tuh nyaman, tenang gitu kan. Dan pastinya mewah banget. Nah, ngomongin area backyardnya. Area backyardnya ini, rumputnya lagi-lagi aku langsung tertarik dengan rumputnya. Ini rumputnya sama dengan yang tadi di taman bagian depan rumah. Dan yang paling penting, rumah di Brahmapuri ini semua unitnya itu nggak back to back sama rumah lain. Apalagi banyak banget tipe-tipe yang langsung ke pinggir danau ataupun tepi danau. Jadi lakeside house gitu loh. Dan kita bisa bilang ini tuh kayak memiliki double fasad. Jadi fasad depan dan juga fasad belakang. Tuh, kalian lihat deh. Ini tuh fasad belakangnya bagus banget ya. Ternyata dinding-dinding kerawang kayak gini ini tuh bagus loh kalau misalnya dibuat sebagai apa, fasad gitu ya. Wah, cantik banget, ini bisa jadi inspirasi juga nih. Nah, untuk unit ini sendiri, ini kan bukan yang di tepi danau ya. Jadi ini ada satu connecting door yang langsung ke communal garden. Jadi kalau misalnya kalian sore-sore, aduh kayaknya pengen jalan-jalan nih ke taman gitu kan, ya langsung aja ke belakang rumah. Terus kalian di sini bisa langsung buka si pagernya dan langsung nyambung ke area communal garden. Wah, gimana tinggal di Brahmapuri itu bukan sebagai royal family gitu ya, kalau rumahnya aja sebagus ini. Nah, untuk dindingnya sendiri ini ada dinding di kamprot, terus ada dinding kerawang gitu ya. Jadi perpaduan stylenya ini benar-benar cocok banget. Kalau kalian tanya di sebelah sini tuh area apa sih? Kok ada dinding? Apa ini langsung rumah tetangga gitu ya? Enggak ya, ini adalah dinding pembatas dari area servis. Jadi area jemuran, area laundry, area menggosok, terus kamar ART itu ada di balik dinding ini. Kenapa sih dibikin dinding? Supaya kalau misalnya kalian lagi nyantai sama tamu gitu di area garden, atau bikin barbecue party gitu di area garden, jadi tetap nyaman, tetap stay-nya enak gitu kan. Oke. Sekarang kita udah puas lihat area gardennya, sekarang aku mau tunjukin kalian sama ruangan-ruangan lain. Karena rumah ini memiliki 4 kamar tidur plus 1 dan juga 3 kamar mandi plus 1. Plus satunya itu maksudnya area servis ART ya. Nah, sekarang kita langsung lihat yuk ke bagian dalamnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi lihat ke area dining dan juga area kitchennya nih. Nah, di area diningnya ini yang menyatu dengan area living room, jadi kesan si area dining ini benar-benar luas banget. Bahkan di sini bisa ditempatkan meja yang bisa muat untuk 6-8 orang ya untuk makan. Jadi benar-benar keluarga besar itu bisa makan bareng gitu di sini. Apalagi rumah ini kan memiliki 4 kamar tidur. Jadi pastinya kalau kalian punya anak banyak, itu mejanya ini muat banget gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya masih bisa dipanjangin, tapi kalau misalnya kalian punya keluarga yang hanya berjumlah 6-8 orang, menurutku ini space-nya udah cukup banget. Ditambah dengan lampu-lampu hiasan cantik kayak gini, ini lampu-lampu zaman sekarang banget lah ya. Banyak banget show unit yang memakai lampu kayak gini, karena ini memang kesannya membuat si area diningnya itu jauh lebih warm. Jadi sisi kekeluargaannya itu ada banget gitu. Nah, ditambah lagi di sini ada satu brown mirror yang membuat kesan si area diningnya itu jauh lebih luas lagi. Ini sepanjang ini gitu kan, setinggi ini, seluas ini, jadi membuat benar-benar ruangan ini jauh lebih luas. Nah, lanjut lagi kita lihat ke area
si kitchennya. Nah, area dapurnya ini bener-bener luas banget ya. Bahkan di sini ada kitchen cabinet letter L kayak gini nih. Karena biasanya kan dapur itu ada sekatnya gitu kan. Nah, di sini ini dibikin meja kayak gini. Sebenarnya bawahnya ini difungsikan sebagai kabinet-kabinet. Jadi bisa nyimpen barang-barang dapur ini bisa di kitchen cabinet ini. Tapi atasnya dimanfaatkan gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau quick breakfast gitu kan, nah kalian bisa aja nih duduknya di sini gitu. Maksudnya makannya di sini, duduknya di sebelah sini gitu ya. Terus di sini ini untuk masak-masaknya. Jadi kalau misalnya kalian masak breakfast itu kan cepet, langsung aja makan di sebelah sini. Itu pastinya nyaman banget. Terus di atasnya ini udah dilengkapi juga dengan si kitchen kabinetnya. Ini sebenarnya gambaran aja ya. Jadi semua furniture yang ada di video ini tidak include pada saat pembelian, tapi bisa menjadi opsional ataupun rekomendasi kalau kalian beli rumah di Brahmapuri pastinya. Nah, di sini ada kitchen sink-nya, terus di sini adalah area untuk kulkasnya. Penting banget tuh kalau misalnya kalian beli rumah apalagi udah mewah gitu kan. Nah, rumah di Brahmapuri ini berapa sih harganya? Kalian nonton video ini sampai habis karena aku bakal spill di akhir video ya. Apalagi kalau misalnya rumahnya udah mewah, pastinya interiornya juga harus bagus supaya menyatu gitu dengan harga rumahnya. Nah, di samping dari area dapur ini adalah connecting langsung. Nah, ini adalah area servis, di mana di sebelah situ adalah area kamar ART gitu kan. Nah, di sini ini adalah area servis, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk jemur-menjemur gitu kan, laundry gitu, itu ada di sebelah sini. Di sebelah sininya ada instalasi air, mungkin di sini untuk taruh mesin cuci ataupun kalau misalnya kalian cuci pakai tangan gitu, itu bisa di area sini. Ini pokoknya wet area. Di sini adalah tempat untuk menjemur. Nah, di sebelah sini ini adalah kamar mandi ART gitu. Jadi udah nyaman lah ya, ART-nya juga pasti lebih nyaman kalau misalnya mereka punya kamar mandi sendiri. Nah, ini adalah dinding yang tadi kita lihat di area gardennya ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Aku mau kasih lihat kalian sama kamar yang ada di lantai satunya. Nah, ini adalah kamar lantai 1 yang menurutku kamar ini cukup besar ya. Ini bisa difungsikan sebagai kamar orang tua kalian. Jadi parents friendly banget nih rumah ini. Kalau misalnya kalian punya orang tua yang tinggal bareng sama kalian, terus kalian cuman punya rumah yang kamarnya ada di atas, itu pasti kan sayang banget ya. Kasihan orang tuanya harus naik ke lantai 2. Nah, di kamar ini dengan ukuran 3,3 x 3 meter, ini tuh bisa muat satu kasur queen, terus juga ada rak-rak kayak gini nih, dan di sebelah sininya ada meja-meja. Mungkin kalau misalnya kalian nanti tinggal di sini, karena ini kan rumah contoh ya, jadi nggak perlu dipasang lemari. Tapi kalau misalnya kalian nanti beli rumah di Brahmapuri, nah di sini tuh bisa dijadikan tempat untuk wardrobe-nya nih. Kebetulan ini areanya kan masih lega banget nih, jadi bisa ditaruh sini. Jadi di sini wardrobe. Terus bawahnya dibikin kosongan gitu supaya di sininya, di belakang sini, ini bisa sebagai meja rias. Wah, inspirasi baru ya. Jadi kepengen beli di Brahmapuri gitu ya. Apalagi kamar ini juga memiliki kaca yang langsung menghadap ke depan rumah. Nah, membuat sirkulasi cahaya dan juga udara pastinya nyaman banget di kamar ini. Di sini udah ada permainan drop ceiling gitu kan. Tapi nanti unit kalian gak ada permainan drop ceiling ya. Jadi kalau misalnya kalian mau, sekalian tuh diinteriorin untuk permainan drop ceiling. Oke, untuk lantainya sendiri, semua kamar di rumah ini udah memakai lantai vinil. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di kamar, lagi berada di kamar, itu kesan nyamannya juga dapat. Untuk kaki yang menginjaknya juga enak banget. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area kamar mandinya nih. Nah, ini adalah area kamar mandi yang bagian di bawah. Jadi di atas juga ada kamar mandi, di bawah juga ada kamar mandi. Jadi pastinya lebih gampang gitu ya kalau misalnya ada tamu yang mau ke toilet ataupun ada orang tua kita yang mau mandi gitu kan. Jadi nggak mesti naik ke atas. Nah, untuk kamar mandinya sendiri ini ada turunan anak tangga. Terus di sebelah sini adalah area wastafelnya nih. Jadi kalau misalnya mau cuci tangan ini bisa di sebelah sini. Mau skincarean, mau cuci muka gitu kan, bisa di sebelah sini gitu kan. Nah, di sebelah sininya ini adalah area kloset dan juga area showernya nih. Tuh, ini pemilihan yang baik banget nih. Jadi depan pintu itu bukan shower ya, karena ada beberapa developer yang mungkin kalau misalnya kalian pernah lihat gitu kan. Jadi di depan pintu tuh area shower. Jadi pintunya itu mudah
rusak gitu karena lembab gitu kan. Nah, di sini adalah area kloset, jadi ini benar-benar bagus banget. Apalagi di sini ada jendela kayak gini. Ini adalah ventilasi, jadi atasnya kebuka gitu. Jadi membuat area kamar mandinya ini nggak pengap dan juga nggak gampang lembab. Oke, kita udah selesai dari lantai 1. Sekarang aku mau ajak kalian buat lihat ke lantai 2-nya. Yuk! Nah, sekarang kita udah berada di lantai 2-nya nih. Yang aku suka dari area tangganya adalah ini lebarnya adalah selebar 2 meter. Jadi pastinya kalian nyaman banget pada saat menaiki anak tangga. Apalagi kalau misalnya kalian mau menaiki furniture gitu kan, furniture yang besar, itu lewat tangga sini tuh pastinya nyaman banget. Terus juga ada double high ceiling. Jadi ceilingnya ini setinggi 6 meter lebih yang membuat kesan si tangganya ini jauh lebih grand, lebih megah gitu ya. Dan juga pastinya lebih mewah. Nah, kalau ngomongin area koridor ini adalah koridor menuju ke kamar anak 1, kamar anak 2, kamar mandi, dan juga kamar utama. Untuk lantainya sendiri sama seperti di lantai bawah, jadi memakai HT dengan corak marble dan ukurannya adalah 120 dikali 60. Aku jadi kepikiran kalau misalnya punya rumah gitu kan, aku pengen pakai yang ukuran 120 kali 60 aja deh. Soalnya membuat kesan ruangannya itu jauh lebih luas banget gitu kan. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama kamar anak yang pertama dulu nih. Nah, ternyata kamar ini didesain di unitnya menjadi kamar anak-anak banget gitu ya. Dimana kasurnya itu berada di lantai atas, lantai atas, maksudnya di area atas. Terus di area bawahnya sini, ini bisa dipakai untuk belajar gitu kan. Terus di sini adalah area wardrobe-nya. Apalagi ditambah ada bin bag kayak gitu, yang membuat kesannya tuh bener-bener kamar anak banget. Nah, di sini juga didesain menggunakan tangga kayak gini, tapi bukan sekedar tangga. Jadi bisa disimpan buat nih, tuh, jadi ada laci-lacinya. Ini bisa simpen buku pelajaran gitu kan, bisa simpen kaos kaki ataupun pokoknya perintilan anak-anak kita deh, mainan-mainan tuh bisa disimpan di sini. Wah, menarik banget ya. Kamar ini juga cukup luas ya karena ukurannya adalah 3 meter dikali 3 meter. Dimana di sini juga udah ada permainan drop ceiling nih. Jadi ada lampu sorot yang menyorot ke dinding. Nah, ini bisa jadi rekomendasi banget kalau kalian mau mendesain kamar anak. Nah, untuk lantainya sendiri juga sudah menggunakan vinil, jadi sama seperti semua lantai di kamar tamunya. Kesan mewahnya tuh ada banget gitu loh. Nah, sekarang kita ke kamar anak yang kedua ya. Nah, kamar anak yang kedua ini menurutku desainnya lebih dewasa gitu kan, lebih mature. Karena desainnya tuh simple, minimalis, tapi ada sentuhan warnanya nih. Ada warnanya itu karena ada si spraynya ini, warnanya hijau. Ini bisa dicontoh nih. Jadi kamarnya itu warnanya lebih clean, lebih ke krem putih gitu kan. Tapi ada warna dari si spraynya. Ukuran kamar ini jauh lebih besar sedikit dibandingkan kamar sebelah. Karena ini adalah 3 meter dikali 3,3 meter. Dan yang membuat kesannya kamar ini jauh lebih luas lagi, apa yo? Hayo tebak. Jadi ada permainan si jendela-jendela ini yang besar-besar gitu ya. Di sebelah sini jendelanya besar, 2 buah jendela, 2 daun gitu kan, yang bisa dibuka pastinya, membuat sirkulasi udara pastinya bagus. Terus di sebelah sini juga ada jendelanya lagi. Dan yang paling enak dari kamar ini, kita bisa melihat langsung ke area backyard. Melihat ke backyard, which is kita langsung ngelihat ke area community garden ataupun communal gardennya. Dan kalian tahu nggak sih bahwa di tepi danaunya nanti tuh bakal ada area buat camping ground. Wah, bisa ajak anak-anak kalian buat aktivitas camping ya. Kalau misalnya zaman dahulu tuh zaman aku SD, kita banyak tuh dari sekolah ngadain camping. Nah, ini orang tuanya sendiri langsung yang ngajakin pakai tenda-tenda gitu. Pastinya menarik banget kan? Nah, untuk kamar ini sendiri, di sini udah ada 1 buah kasur yang single gitu kan. Terus di sebelah sini adalah area wardrobe-nya. Wardrobe-nya tuh built-in langsung sampai ke atas, jadi space untuk nyimpennya pasti jauh lebih besar lagi. Nah, kalau di sini udah ada permainan drop ceiling dengan ada ambience dari LED di sekelilingnya. Jadi membuat kesannya selain mewah, warmnya juga ada banget. Nah, kita lanjut lagi lihat ke kamar mandi yang ada di lantai 2. Nah, sekarang kita berada di kamar mandinya nih. Kamar mandinya ini pokoknya udah lengkap semua saniternya. Jadi udah ada
si kloset, udah ada wastafel, dan juga ada showernya. Jadi kalau misalnya kalian penghuni kamar di lantai 2 gitu kan, anak maupun orang tua, itu bisa langsung pakai kamar mandi ini. Tapi kebetulan kamar utamanya udah ada kamar mandi, jadi ini bisa difungsikan untuk kamar mandi untuk kedua anak kalian aja nih. Oke, sekarang yang terakhir aku mau ajak kalian buat lihat ke kamar utamanya. Dan selamat datang di kamar utamanya. Aku tuh memandangi kamar utama ini jadi bawaannya pengen tidur karena saking kerasa nyamannya. Nyampe nggak sih di kalian nyamannya? Nyampe dong pasti. Nah, kamar utamanya ini bener-bener luas banget ya, dimana terlihat banget di sini udah ada satu kasur yang super besar gitu kan. Terus di sini ada wardrobe yang besar juga, built-in sampai ke atas. Ini wardrobe-nya memakai tempered glass kayak gini. Biasa, kalau di show unit itu memakai lemari-lemari yang kayak gini, ini tuh mau menambah kesan mewah dan juga elegannya banget. Itu bisa dicontoh banget di rumah kalian, asal kalian nanti natanya yang rapi, oke? Nah, dengan lantai vinil ini membuat kesan warmnya juga ada, apalagi kalau misalnya kalian berada di area sini yang super besar. Di sini ini adalah fasad yang langsung melihat ke depan rumahnya. Ini bahkan jendelanya tuh bisa dibuka. Jadi kalau pada saat jendelanya dibuka, sirkulasi udaranya tuh enak banget. Nih. Wah, enak banget gitu loh. Oke. Terus juga selain itu, di sini ada kasur, ada area TV. Ini mungkin area TV-nya kalian bisa modifikasi ya. Kalau misalnya nanti kalian beli rumah di sini, ini TV-nya bisa menempel di dinding ataupun TV-nya bisa dibikin dari atas gitu, tahu nggak sih? Yang turun ke bawah. Nah, itu kesan mewah dan royal family-nya tuh ada banget gitu loh. Terus di sebelah sininya, ini adalah area untuk meja rias gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian para istri gitu, itu bisa dandan di sebelah sini. Di sini udah ada nakasnya, udah ada lampu tidur. Jadi ini tuh gambaran kalau misalnya kalian beli rumah di sini, natanya tuh kayak gimana sih? Nah, seperti inilah. Terus di sini ada brown mirrornya, ini mempercantik area belakang kasurnya ya, backdropnya. Terus headboard kasurnya ini super tebel banget nih. Mungkin kalau misalnya nanti kalian pemilihan si kasurnya itu yang headboard yang kasih tebel ini pasti kasurnya kan jauh lebih ke sana. Ruangannya juga jauh lebih luas lagi. Nah, yang paling penting dari kamar utamanya ini adalah area balkonnya. Wow, area balkonnya besar banget, ya nggak sih? Ini tuh bisa ditaruh kursi-kursi gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nyantai lagi di kamar gitu kan, nah kalian bisa nih nyantai di sini. Apalagi di sini ada space untuk taruh tanaman-tanaman kayak gini. Kalau misalnya kalian mau taruh kembang-kembang kayak bunga mawar gitu kan, atau bunga matahari, ini bagus banget. Wah, kebayang deh taruh bunga matahari di sini. Kayaknya imajinasiku tuh terlalu lancar gitu ya kalau ngeliat rumah-rumah bagus, rumah-rumah mewah gitu. Nah, setelah ini aku mau ajak kalian buat lihat ke yang terakhir tapi paling penting, yaitu kamar mandi di kamar utamanya. Nah, sekarang kita berada di kamar mandi kamar utamanya nih. Dimana di kamar mandi kamar utamanya ini menurutku ini besar banget ya. Bahkan kayaknya ini kamar mandi yang paling besar di rumah ini. Di sini ada area shower nih. Terus juga dindingnya ini pakai HT dengan coraknya granit gini nih. Jadi kesan mewahnya tuh dapat banget. Terus di sebelah sini ada klosetnya. Dan di sini ini adalah area wastafelnya. Dan kalian tahu nggak sih, developernya tuh bener-bener detail dan memikirkan segalanya itu, bahkan sampai mikirin ke budget listrik kalian loh. Kenapa? Karena ternyata saklar di area shower dan juga di area wastafel klosetnya ini tuh berbeda. Jadi kalau misalnya aku matiin yang sebelah sini, ini yang mati adalah area showernya. Terus kalau misalnya aku matiin yang di sebelah sini, ini yang mati adalah area di wastafelnya. Jadi bener-bener developernya bahkan mikirin sampai ke anggaran listrik kalian. Bagus banget gak sih? Dan itu dia review lengkap dari klaster Brahmapuri yang tipe Askara.
Gimana rumahnya? Mewah dan juga premium banget kan? Selain rumahnya yang premium, Podomoro Park Bandung sendiri memiliki premium clubhouse. Wow, apa sih yang dimaksud premium clubhouse? Dimana di clubhouse-nya ini nggak cuman ada infinity pool, lalu ada communal garden, ada indoor games, dan juga ada private cinema, dan bahkan ada multifunction hall yang bisa kalian pergunakan untuk menunjang kehidupan kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada acara daripada bingung gitu kan di mana-mana, pergunakan aja tuh multifunction hall yang ada langsung di Podomoro Park Bandungnya sendiri. Bahkan selain itu juga, jadi kan nanti ada danau yang sepanjang 1 km itu bisa dipergunakan untuk jogging track. Jadi kalau misalnya kalian mau jogging gitu kan sore hari, kalian tinggal kelilingin danau aja. Wah, pastinya itu merefresh segala penat-penat yang ada di kepala gitu ya, itu terrefresh langsung dengan olahraga di tepi danau. Selain itu juga Podomoro Park Bandung ini memiliki konsep one stop living dan one stop shopping, di mana nantinya fasilitas publik yang berada di kawasan Podomoro Park Bandungnya sendiri itu ada sekolah, ada Al-Azhar, terus juga ada rumah sakit yaitu Primaya Hospital. Selain itu juga ada Living Plaza. Jadi benar-benar kalau kalian tinggal di Podomoro Park Bandung, semuanya tuh kebutuhan kalian bakal teratasi dengan cepet banget. Nah, kalau ngomongin akses gitu ya, Podomoro Park Bandung ini berada di Jalan Terusan Buah Batu, di mana hanya berjarak 2 km aja dari gerbang tol Buah Batu. Selain itu dari pusat kota Bandung itu hanya berjarak 9 km aja. Jadi kalau kalian tinggal di sini, itu mau akses ke kota Bandung pusatnya itu benar-benar deket banget. Bahkan tadi aku kan makan di daerah pusat kota Bandung. Kesini tuh hanya sekitar 15 menit aja. Jadi benar-benar cepet banget gitu loh. Nah, jadi kalau untuk tinggal di kawasan yang premium seperti Podomoro Park Bandung ini, terus di rumah yang secantik ini di Brahmapuri, berapa sih harganya? Jadi rumah di klaster Brahmapuri ini dijual dengan harga mulai dari 4 miliar aja. Jadi harganya itu range-nya 4 sampai 10 M. Nah, untuk 10 M-nya itu apa sih? Yang pastinya itu adalah tipe-tipe favorit yang langsung berada di tepi danau. Ayo, siapa yang mau tinggal di tepi danau? Supaya kesannya tuh berasa lagi liburan everyday gitu ya. Nah, kalau kalian penasaran, pengen datang langsung untuk lihat rumahnya, bener nggak sih kata Talita, rumahnya bagus nggak sih? Sebagus apa sih? Kalian boleh banget langsung datang ke kantor marketing galeri di bawah ini. Ataupun kalian yang mau tanya-tanya, kalian boleh kontak dulu ke nomor di bawah ini. Dan segitu aja video kali ini. Kalau kalian tertarik, jadi buruan aja karena rumah di klaster Brahmapuri katanya sih sisa sedikit. Jadi kalau kalian mau tinggal di klaster Brahmapuri, buruan deh. Jangan sampai kalian kehabisan unitnya. Dan segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye.